kurun tempat ini menyimpan kisah tentang seorang putri yang sangat cantik dan mempesona. Sang putri melakukan ritual di tempat ini, berendam dan mendapatkan cahaya kasih. Karena itulah pemirsa, tempat ini dipercaya orang mampu mendatangkan berkah sekaligus kejayaan. Betulkah? Marilah kita telusuri detak hidup Sendang Kasihan. Air mengalun, tak ubahnya gejolak hati beribu insan untuk lebur dalam alam kehidupan. Siapapun menyadari, di balik gerak dan ketenangan air, tersimpan daya yang tiada tara. Demikian juga dengan hati manusia. Hati tak selamanya mengalir penuh harmoni. Apa yang akan terjadi jika nafsu telah hadir di hati dan kepala? Persoalan pun kan datang, bertubi bersama angin dan gelombang ambisi. Inilah dunia. Banyak benda-benda yang bisa dijadikan penanda keberhasilan dan kejayaan. Orang-orang pun berbondong untuk mendapatkannya. Ada di antara mereka kadang rela menjual harga dirinya. Segala jalan ditempuh untuk bisa mendapatkan kekayaan dengan mudah. Alkisah, ada seorang perempuan yang mencoba mengais nasib di bibir jalan. Apapun ditempuhnya, agar setiap lelaki meliriknya dan membawanya mengarungi surga di malam-malam panjang. Kupu-kupu malam, ia mencoba untuk membuat setiap bagian di tubuhnya bercahaya. Lalu pergilah ke suatu tempat yang dipercaya mampu menjadikan dirinya semakin memikat. Sejarah telah menandai tempat ini menjadi sangat berarti. Sendang Kasihan dipercaya memancarkan aura gaib. Ia bisa menjadikan insan semakin menarik. Rezeki mengalir seperti air dan beberapa kekuatan lain yang berarti. Banyak Pak orang yang datang ke tempat ini. Ya, dapat dikatakan banyak juga banyak, dapat dikatakan tidak banyak tapi banyak. Biasanya mereka datang ke sini hari-hari khusus atau tiap hari Pak? Tiap hari ada tamu, apalagi kalau malam mulai jam 9 seterusnya sampai subuh, kalau belum lah sampai pagi. Tapi ada hari-hari khusus juga ya? Kalau hari khusus cuma Kliwon atau Sosok Kliwon. Itu lebih lagi daripada yang hari yang biasa. Lalu apa Pak ini kira-kira permohonan atau permintaan yang diinginkan oleh orang-orang yang datang ke sini? Ini merupakan suatu keyakinan ya. Jadi masing-masing tamu itu ada keinginan macam-macam permohonan. Ada kalau pengusaha misalnya supaya sukses. Kalau dukun redeh jadi banyak nasabah banyak. Kalau tokoh supaya disegani anak buah atau disegani atasan lebih lanjut. Kalau pensiun punya musuh supaya turun moral musuhnya. Ini banyak sekali macam-macam. Tradisi lisan telah mencatat Gusti Pembayun, putri dari Panembahan Senopati, menyepi di tempat ini. Ia berniat menjadi ledek atau penari tayub yang handal. Sebuah tugas besar diemban, yaitu menaklukkan hati Mangir Wonoboyo II yang dianggap membahayakan bagi kekuasaan Mataram. Mangir Wonoboyo yang duduk di sebuah perdikan selatan Mataram terasa semakin kuat dan disukai rakyatnya. Kekuasaan Mataram mendapatkan tandingan. Tak mungkin ada dua matahari di satu negeri. Begitulah hati Panembahan Senopati. Maka, untuk menaklukkan Mangir,
Ia minta putrinya untuk memikat hati Wonoboyo II atau Ki Ageng Mangir. Mangir terpikat kecantikan Pembayun. Di luar dugaan, Pembayun ternyata terpagut jua hatinya kepada Ki Ageng Mangir. Cinta tak bisa ditolak. Cinta telah menebarkan jaring dengan kukuh. Malam pekat pun berselimut tembang kasih. Jangkrik dan binatang malam berpadu melantunkan lagu. Dulu bukan sendang, dulu hanya sumber mata air. Oh. Dilingkari hutan rimba pada abad 15. Nah, apa sekarang itu menjadi milik pribadi itu dulu mulai nenek-nenek saya. Ini milik run temurun. Dulu lebar beli itu hanya 4 meter middle line. Kalau diputarkan sempit sekali. Nah, itulah. Itu dulu yang menciptakan adalah Delma Said. Itu masih muda remaja. Tuanya adalah Sunan Kalijogo. Lalu bagaimana ceritanya Pak ini kok orang-orang begitu yakin kalau sendang ini bisa mendatangkan berkah untuk mereka? Ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram. Pada waktu yang megang tahta adalah Penemban Senopati yang bertahta di Kota Gede. Pada waktu beliau bertahta di Kota Gede, mereka menganggap mempunyai musuh bebuyutan yang namanya Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Apa sebab beliau itu mengecap kalau Mangir itu musuh? Karena dapat dikata akan merebut kekuasaan. Disebabkan Ki Ageng Mangir tidak langsung upeti setiap hari setiap bulan kepada kerajaan Gusti Ayu Pembayun. Itu putra dari Penemban Senopati untuk jadikan rantai emas, tujuannya untuk memikat Mangir. Nah sekarang sebelum memikat Mangir, oleh Patih Ponorogo diminta datang ke sini karena tahu bahwa sini cepatnya Delma Said untuk mandi. Mandi di sini pertama. Setelah mandi, mereka lantas menyamar sebagai penari ledek menuju ke Mangir. Adalah langit, bumi yang terpijak, dan angin lembut yang menggoyang dedaunan pohon soga menjadi saksi siapa-siapa yang datang ke tempat ini. Air di sendang kasihan diam, menanti mereka yang bersiap untuk menyucikan diri sebelum mendoa di sisi bawah pohon soga.
Entah apa yang bergelanyut di hati mereka saat melangkah memasuki sendang. Entah apa yang terucap dalam hati saat mereka menceburkan badan ke air sendang. Entah niat apa yang mereka panjatkan saat dingin menusuk tulang, sunyi mencekam hati. Adakah ia rasakan getaran sendang seperti saat pembayun mencari daya khas tempat ini? Betulkah mereka meyakini sendang kasihan akan memberikan daya, melancarkan niat hati seperti apa yang dikatakan juru kunci? Permohonan apapun, jika betul-betul diniatkan dalam kesucian hati, maka perlahan nanti akan memperlihatkan bukti. Seperti pembayun yang berniat menaklukkan Mangir dengan kasih cinta dan kedamaian. Adakah ini yang diminta oleh orang-orang? Atau permintaan-permintaan lain yang hanya diketahui oleh si pemohon? Tersembunyi dalam hati yang paling dalam, bahkan tak jelas putih ataukah hitam. Di depan patung Ganesha dan Siwa, mereka melakukan puja. Asap dupa mengepul, wanginya menebar ke penjuru sendang. Inilah waktu untuk semakin memantapkan tujuan. Apa pula yang mereka minta? Kapan pula mereka akan dapatkan kepastian anugerah? Adakah itu akan datang pada waktunya nanti? Dalam kepekatan malam dan gemericik air, tak ada seorang pun yang bisa mengerti denyut hati. Adakah mereka yang datang kemari dengan kemurnian nurani? Atau jangan-jangan justru dilandasi dengan selaksa ambisi? Lalu apa kira-kira yang akan terjadi bagi mereka yang berani? Pemirsa, ikuti terus episode ini. Adalah sebuah kisah dari desas-desus yang muncul di masyarakat. Sebuah penyimpangan bisa terjadi dimanapun, termasuk di sendang kasihan. Semua berawal dari perilaku di luar kendali diri. Salah satunya, perempuan cantik yang berprofesi sebagai kupu-kupu malam. Ia ingin secantik pembayun dan mendapatkan kasih dari banyak lelaki. Itu semua untuk menebalkan tumpukan materi. Kalau bilang gambar kita dukung, tapi yang gambar akan merusak. Lalu otot itu merusak itu. Misalnya sini misalkan orang dimenang biasanya itu tidak baik juga. Menjadi tujuan akan tidak berhasil. Di malam yang diyakini menebarkan nuansa mistis,
pemohon ini menyempatkan diri untuk mandi dengan air sendang kasihan. Bisa di lokasi sendang sendiri ataupun di rumah, namun dengan unsur air sendang. Ia ingin menjemput hari dengan limpahan rezeki, bermandikan harta di tengah cahaya kota. Benda-benda dan gemerlap perhiasan telah menyilaukan matanya. Konon, perempuan ini selalu nampak menawan. Banyak lelaki yang terpesona, hingga akhirnya lembar demi lembar uang bertebaran dan menumpuk di balik keranjangnya. Namun, adakah keabadian dalam dunia ini? Adakah harta tak mungkin surut? Demikian pula dengan kecantikan yang diperdayakan tanpa moral. Dalam kemilauan harta dan pesona, ternyata ada bayangan hitam yang muncul setiap waktu. Pada saat hatinya betul-betul tertambat kepada seorang lelaki, tiba-tiba bayangan misteri datang dengan tragis. Di saat yang penuh bahagia, tiba-tiba ia melihat wajah kekasihnya retak dan menggaris merah. Darah meleleh, lalu menggumpal di dinding kulit kepala. Mungkinkah bayangan ini muncul dari kisah lalu yang terjadi pada diri Ki Ageng Mangir? Panembahan Senopati mencengkram dan membenturkan kepala Mangir ke sebuah batu. Darah merembes, leleh memerah. Apalah artinya jeritan pembayun? Inilah kekuasaan dalam satu kisah dinasti Raja Tanah Jawa. Mungkin karena halusinasi, kejadian ini berulang kembali dan terus berulang, hingga ia tak mampu lagi mengendalikan diri. Setiap cintanya tumbuh secara murni, maka tragedi itu selalu menghantui. Setiap orang yang tujuannya akan bekerja untuk tujuan pribadi negatif di luar yang sesungguhnya, itu mesti terkena hukum. Pertama, hukum pribadi atau hukum karma. Di tengah perasaan yang tak bertepi, hati yang tak terkendali, juga ketakutan yang terus menghantui, maka tak lagi perempuan ini menemukan jalan keluar. Ia terus lari dan akhirnya membenturkan dirinya dengan kepastian hidup. Kematian tak mungkin bisa ditolak. Namun akhir hidup dari perempuan ini sangat tragis untuk diceritakan kembali. Allah mempunyai dua hukum. Hukum yang pertama adalah hukum sunatullah, yaitu hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Dan yang kedua adalah hukum qudratullah, di mana ada sebabnya, tetapi sebab-sebab ini adalah sebab-sebab gaib yang manusia tidak semuanya mengetahui sebabnya, tetapi bisa ditempuh dengan iman, takwa, dan tawakal. Maka Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam surat Quran, surat At-Tolak ayat 2 dan 3, dengan iman dan takwa maka ada sesuatu yang kita dapatkan tanpa harus kita usahakan secara maksimal, hanya usaha-usaha kedekatan kita kepada Allah. Orang yang pasrah kepada Allah, maka Allah berjanji fahuwa hasbuh, Allah akan memanage dan membuat orang itu selalu berkecukupan. Sendang kasihan tak pernah surut. Hati manusia terus menuntut. Namun janganlah berharap untuk sebuah ambisi yang berlebih di tempat ini. Karena justru air di tempat ini kadang sangatlah bening untuk bercermin diri. Mungkin itulah makna cantik sang pembayun. Bening. Bening hati, bening diri.